Halo semuanya, kembali lagi sama saya Abdul Ghani. Pada kali ini saya akan menjelaskan suatu modul ekstra ya dari Odoo 16, yaitu modul Warehouse Restriction. Modul ini bisa kalian dapatkan pada Odoo Community ya. Di situ ada, cari aja Warehouse Restriction, nanti bisa di-download terus install seperti biasa ya. Oke, kita langsung saja untuk skenario-nya ya. Mendekati waktu Lebaran, demand untuk mainan anak-anak tentunya semakin meningkat. Hal ini tentunya dimanfaatkan oleh PT Kita Manufacturing untuk memproduksi lebih banyak lagi mainan mobil anak-anak, khususnya tipe yang paling diminati yaitu tipe mobil rendah. Perusahaan ini juga sedikit demi sedikit memperbesar ukuran perusahaan ya dengan melakukan hiring beberapa karyawan baru untuk membantu di bagian warehousing karena semakin meningkatnya pesanan itu tidak dapat dihandle oleh satu karyawan saja. Yang ada saat ini yaitu hanyalah si web ya yang seperti skenario sebelumnya yang telah kita buat. Nah, jadi untuk skenario kali ini kita akan mengubah meng-hire beberapa karyawan dan meng-assign-nya tuh ke suatu warehouse tertentu aja gitu. Misalnya di sini kita bakal hire Iko. Iko tuh hanya bertanggung jawab di incoming. Terus web yang sebelumnya udah ada itu akan kita set untuk di work in progress saja. Dan yang terakhir ada si Fargo. Itu kita assign untuk di warehouse finish goods saja. Terus ada syaratnya juga di mana orang yang dapat mengakses ketiga warehouse tersebut itu cuma si admin ya. Dan eh, orang-orang ini yaitu Iko, Web, dan Fargo dia hanya bisa mengakses warehouse di mana dia ditempatkan saja. Jadi dia nggak bisa cross gitu, misalnya web ke warehouse incoming atau web ke finish good itu dia nggak bisa. Jadi si web itu hanya bisa mengakses WIP, Iko incoming, dan juga Fargo finish goods. Oke, selanjutnya langsung kita mulai saja untuk simulasinya ya. Di sini tentunya kita perlu install yang telah dijelaskan sebelumnya modul tambahan yaitu modul warehouse restriction ya. Di sini udah saya install dapat dilihat. Jika sudah kita tentunya perlu menambahkan beberapa user baru karena kita tadi skenario adalah melakukan hiring ya. Di sini dapat kita lakukan setting, lalu kita ke user dan dapat lihat sini saya telah membuat tiga user ya. Di sini ada Iko untuk warehouse incoming, Web untuk warehouse WIP, dan Fargo untuk warehouse FG. Mungkin kita bisa lihat satu-satu ya untuk ketentuan usernya. Di sini kita lihat bahwa dia cuma di set di inventory sebagai user. Dan tidak lupa karena kita menambahkan modul baru tersebut, kita perlu melakukan checklist untuk di bagian restrict stock warehouse operations or locations. Di mana ini hanya akan mengesain si Iko ini di warehouse incoming. Gimana caranya? Jika ini di checklist, itu bakal memunculin suatu field baru ya di bagian preference. Yaitu bagian ini ada restrict warehouse operation, restrict stock warehouse operation, dan juga restrict warehouse location. Di sini dapat kita checklist ketiganya dan kita isi sesuai dia itu bertanggung jawab di mana ya. Di sini kan karena Iko tuh warehouse incoming, lalu kita operationnya si receive dan juga internal transfer ke incoming. Terus warehouse operationnya kita allow ini cuma di warehouse incoming dan locationnya cuma allow di warehouse incoming strip stock ya. Oke, begitu juga dengan yang lain. Di sini misalnya web untuk WIP, kita lihat preferensinya dia di WIP, 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 dan juga yang terakhir ada si Fargo yang dia di sini desain di finish good, dan finish good. Oke, kalau udah selesai, gimana cara kita membuktikannya? Cara kita membuktikannya tuh cukup sederhana ya. Kita di sini bisa melakukan misalnya internal transfer gitu. Misal kita melakukan operation, kita internal transfer itu pilih ya. Misal kita ingin melakukan transfer dari si uh, incoming ya, incoming transfer kita pilih source-nya itu dari incoming. Kita akan transfer ke misalnya ke warehouse yang bawaan dari Udu ya, itu warehouse pabrik, warehouse stock. Ini untuk permisalan saja. Misalkan sini kita tidak perlu mau kontak siapa-siapa agar
dapat lihat perbedaannya ya. Harusnya kan kalau kita nggak kontak orang tertentu, itu semua orang yang punya akses di warehouse dia akan punya notifikasinya ya. Misalkan di sini kita buat hijau nih, satu barang ya. Lalu kita print buat mark as to do. Oke. Di sini kita lihat bahwa source location in warehouse incoming dan operation type-nya tuh warehouse incoming internal transfer ya. Dan kita tidak mau kontak siapa-siapa. Lalu kita perlu ingat lagi bahwa incoming itu yang bertanggung jawab adalah ICO. Mungkin sebelumnya kita perlu yang berlawanan dulu ya. Kita coba login sebagai web mungkin. Di sini sebagai web kita tentunya dapat mengecek inventory, dan di sini kita lihat bahwa tidak ada internal transfer bagian incoming ya. Di sini tulisannya no proses, kita buka juga tidak ada proses yang perlu diselesaikan. Sementara apabila kita login sebagai ICO ya, yang dia bertanggung jawab di warehouse incoming, lalu kita ke bagian inventory, di sini dapat dilihat bahwa ada satu proses internal transfer yang di request ya. Ada satu proses yang harus dikerjakan. Hal ini menunjukkan bahwa ketika kita buat permohonan untuk internal transfer di warehouse tertentu yang tadi kasusnya adalah warehouse incoming, itu hanya akan diassign ke orang yang punya akses atau bertanggung jawab di warehouse incoming tersebut, yang dalam hal ini adalah ICO. Begitupun sebaliknya jika kita ingin yang di warehouse WIP itu bakal di-assign ke web, dan juga di warehouse finished goods akan di-assign ke Fargo ya. Jadi dapat dilihat bahwa tadi yang kita request untuk internal transfer itu ada ya, udah masuk ke yang si ICO, lalu kita dapat set quantities dan validate ya. Misalkan di sini perpindahannya udah selesai. Terus kita bisa mengecek kembali ya untuk stoknya. Apakah stoknya sudah berpindah atau belum. Di sini kita bisa ke inventory, lalu ke produk, lalu tadi kita ke yang hijau 2x2. Kalau kita lihat quantity on hand-nya, di sini dapat dilihat bahwa bertambah satu ya untuk kuantitinya, tadi dari 100 menjadi 101. Oke, sekian dari saya mengenai modul ekstra warehouse transaction. Terima kasih.